Yayasan Rezeki B, hampir sama dengan NDB tahun ini. Yang kami hormati Ketua Yayasan Siliwangi Mustika Nuswara yang baru beberapa minggu. Yang kami hormati yang mewakili dari wali kota, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh budaya, tokoh pemuda, tokoh pencaksilat, mohon maaf ya, PSSI, PPSI, para perwakilan dari organisasi masyarakat. Di sini juga ada salah satu di antaranya yang hadir dari Paguyuban Asia Dunia, kemudian dari perwakilan Majelis Musyawarah Sunda, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu hadir di undangan yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Kalau tadi ada pantunnya, boleh nggak saya berpantun juga? Mudah-mudahan ya bisa kena lah pantunnya. Jawabannya cakep atau saya? Jadi saat sekarang ini memang zaman yang diberikan kemudahan. Manudadari terbang tinggi. Cakep. Atau kasep lah ya. Ngalayang di langit biru. Wilujeng tahun baru 1962, wilujeng tahun anyar, sugih rahayu lahir dan batin. Memang bikin pantun ini hanya berapa detik sudah menjadi pantun. Ini satu lagi lah, supaya kita ini tidak tegang, gitu kan? Dengan membangun itu tidak lebih santai. Bunga kemboja harum semerbak. Saser. Tetap suara kita harus bergaung. Tidak ada istilah sedikit bahwa di sini juga yang hadir di sini orang makhluk-makhluk yang tidak kelihatan oleh kita. Ini goib semuanya. Apalagi di Tatar Pasundan, Tatar Bogor ini. Jadi jangan khawatir, ya. Hapunten sadaya kelepatan, mugi-mugi tahun anyar langkung saya. Amin. Oh banyak sekali ini, ayo udah ini dulu ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan malam ini tentunya adalah merupakan suatu kehormatan bagi saya di sini untuk menyambut tahun baru ini yang telah berlangsung tadi sore ya, gembira kita. Namun sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada terukur, tiada terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya,
Semoga dengan dibukukannya dari kegelapan ke alam terang benderang, kita mendapatkan syafaatnya, selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya hari ini adalah hari kebahagiaan kita sebagai masyarakat Sunda. Tadi pagi sudah diawali dengan upacara tradisi yang dilaksanakan oleh Pemda sini, yaitu dalam rangka menyambut hari jadi Kota Bogor yang ke-543 di depan ya. Saya selaku yang mewakili dari Tatar Sunda sebagai pendiri dari Yayasan Siliwangi Mustika Nusantara, tentunya menyampaikan selamat terhadap hari jadi Kota Bogor ini yang ke-543. Semoga dapat memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan kepada seluruh makhluk. Tadi kan ada lingkungan kita, dari ada alam, ada manusia, dan ada yang lainnya. Kalau di Bali itu ada 3 hal ya yang selalu menyatu, yang harus tetap dilestarikan, dan ini juga ada juga dalam Al-Quran. Sebagai salah satu contoh aja, misalnya Alif Lam Mim yang tidak bisa dijabarkan, bukan itu Pak Ustaz, kenapa Ustaz? Ada. Tapi saya menjabarkan sendiri salah satu di antaranya, bahwa kita itu tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. A-nya itu alam, lamnya itu Allah, manusia. Di antaranya gitu, bahwa kita sebagai manusia itu harus mencintai di samping sesama umat manusia juga kepada alam sekitar kita, bahwa semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak dilaksanakan dan diganggu alamnya, akan menjadi malapetaka, musibah. Nah, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Mira, di tahun monyet ini ada salah satu yang tantangan bagi kita. Tantangan ini jangan dibiarkan begitu saja. Kalau saya sebagai militer, purnawirawan sekarang ya, mungkin itu sebagai militer saya selalu di depan, tidak ada istilahnya itu yang menghambat negara yang saya yang tidak dihadapi, harus dihadapi. Bagaimana kuatnya musuh? Musuh kuat, kita harus tahu bagaimana. Mungkin ada celah-celah yang lain yang harus kita lewati. Apa kira-kira rintangannya? Itu ya, kalau saya sebagai militer, saat menjadi militer, kalau sekarang kan sudah sama dengan Bapak Ibu sekalian, sebagai warga masyarakat. Nah ini juga dengan adanya tantangan ini, kita tahu bersama bahwa leluhur kita ini sudah menciptakan tahun dengan penanggalan ini. Di situ ada satu hari, ada waktu yang jam yang istilahnya tuh bagus, dan jam yang harus diwaspadai. Waspada itu bukan berarti takut. Waspada itu bagaimana kita cari solusi yang lain supaya itu tidak terjadi. Kalau dalam sistem pertahanan itu kita harus melaksanakan
pelaksanaan itu menyiapkan pertahanan selama damai, bagaimana selama berperang, dan bagaimana setelah selesai berperang. Ini juga sama. Di tahun monyet ini kita harus menyiapkan, kalau kita sudah tahu bahwa tahun ini ada sesuatu, kita jangan sampai mundur. Jangan sampai terlena dengan kata-kata itu. Harus ada solusi yang baik. Apa kira-kira solusi yang terbaik untuk menghadapi tahun monyet ini? Supaya tidak terjadi seperti itu. Supaya masyarakat tetap aman, damai, dan sentosa. Itu aja kita punya. Insya Allah, selama kita berupaya semaksimal mungkin dengan semua kekuatan yang ada, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita doakan juga di tahun monyet ini negara kita, walaupun kita tahu ada suatu gunjang-gunjing dan sebagainya, mudah-mudahan semua itu bisa dikatakan bahwa ini semuanya digiring untuk menjadikan suatu kebaikan bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Kiranya mungkin saya tidak banyak lebar dibahas, kalau semuanya bisa sampai pagi dibahas. Kalau dari ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, karena ini bukan berarti ini adalah warisan budaya kita. Makanya saya begitu ada kalender Sunda pertama kali dikenalkan oleh Ibu Eli, yaitu di hutan pinus Cikole. Pas bertepatan itu tempat latihan saya. Ketika saya ngalong, saya bermalam di atas pohon dengan poncok diikatkan di atas pohon, dan saya tidur di situ tanpa dikasih makan selama 3 hari 3 malam. Tapi apakah 3 hari 3 malam itu saya harus tidak makan? Jadi akal pikiran kita digunakan. Bagaimana caranya bisa menembus pelatih? Dan saya sudah harus bisa makan dengan berbagai upaya cara. Tentunya harus ada kawan. Bagaimana maksud teknik taktik, belum ke strategi, baru teknik dan taktik. Itu yang namanya pelatih bisa tercocok ya dengan teknik dan taktik itu. Kalau strategi sih bagaimana upaya dari saudara Indonesia itu bisa damai. Kalau mau damai harus kita siap perang. Nah ini juga seperti itu. Tahun monyet, kalau kita supaya aman, damai, sejahtera, harus siap menyiapkan segala sesuatunya menghadapi itu. Jangan mundur itu. Boleh-boleh saja perhitungan itu, tapi perhitungan itu ada solusi yang lain. Ini saya kemana-mana ya. Saya kemana-mana. Mohon maaf. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan karena saya harus semangat. Semua yang di sini harus semangat dan upayakan mungkin dari perwakilan kota ini. Ya Pak, saya sampaikan salam hormat saya untuk Bapak Wali Kota. Dan kalender Sunda ini bagaimana upayanya supaya Kota Bogor semuanya mendapatkan kalender Sunda. Kita orang Sunda, jangan kalah orang dari luar ke sini. Mohon maaf nih Pak Satria, ya beliau dari seluruh sini berupaya untuk mensosialisasikan ini. Dan ini tolong disampaikan ya, karena saya berhadapan dengan Bupati wali kota itu sekitar antara tahun 97 sampai 99. Lingkungan saya dengan gubernur itu di tahun kurang lebih 2009-2010. Sekarang udah 2025, berarti saya dan beliau itu udah 15 tahun. Dan saya duduk seperti ini ya udah bertahun-tahun lah. Dan alhamdulillah saya terima kasih Bu Eli ini diberikan kesempatan untuk bicara, walaupun saya alergi dulu ya. Mohon maaf, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan juga kalender ini orang-orang Sunda itu memilikinya
Dan harapan saya ke depan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Miranda tadi, tradisi seperti ini harus kita laksanakan, ya. Tentunya diawali dengan persiapan 4, 12, 30 berapa itu ya, dengan persiapan yang matang. Tapi alhamdulillah, walaupun mungkin 1 hari 2 hari ini dapat dilaksanakan di sini, di tempat kebanggaan kita semua, Wali Kota Bogor, di mana di sini merupakan tempatnya apa? Siliwangi pernah, Prabu Siliwangi pernah ke sini ya. Berarti saya juga pernah ke sini juga sekarang. Penjelasan juga nanti. Alhamdulillah. Dan mungkin saya juga ada ya supaya kekomunikasi. Karena saya lama di Cerodong juga di Batalion 38 di Kota Bogor juga. Dan anak saya